Selamat datang di podcast Jati Diri Nusantara, sebuah ruang dialog yang mengajak kita melihat Indonesia bukan hanya dari peta, tapi dari rasa bangga, identitas, dan nilai-nilai yang membentuk kita sebagai bangsa. Di episode kali ini, kita akan membahas Wonderful Indonesia sebagai bentuk visualisasi bangsa. Bagaimana Indonesia direpresentasikan, apa yang kita banggakan, dan bagaimana hal-hal sederhana dapat menjadi wujud nyata dari sikap bela negara. Bersama dengan saya, Alivia Nisa Wahid, perawat ahli pertama dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo yang akan menjadi pembawa acara dari podcast kali ini. Maka saya akan membuka dengan satu pertanyaan sederhana. Kalau ada teman kita yang baru pertama kali datang ke Indonesia, apa sih yang paling ingin kamu perkenalkan ke mereka tentang Indonesia? Telah membersamai kita kali ini 4 narasumber dari 4 latar belakang yang berbeda yang akan memberikan sudut pandangnya. Ada Mbak Miftah Nur Hakiki atau yang dikenal sebagai Mbak Kiki, analis pengelola keuangan APBN ahli pertama dari RSUP Dr. Karyadi Semarang. Ada Mas Muhammad Bara Tresna Putrasya atau Mas Bara, seorang peranata hubungan masyarakat ahli pertama Setdijen SDM Kesehatan. Ada Mbak Hairani atau Barani, seorang pustakawan ahli pertama Poltekkes Kemenkes Jambi. Dan ada Mbak Siti Rosdiana atau Mbak Ocha, perawat ahli pertama dari RSUP Fatmawat. Langsung aja ke narasumber yang pertama yang udah senyum-senyum nih dari tadi, Mbak Kiki. Udah adakah jawabannya? Mau ngenalin apa ke teman kita yang baru pertama kali ke Indonesia? Udah ada jawabannya dong, Mbak Ali. Nah, jadi Boleh. yang aku pengen kenalin ke mereka itu adalah pakaian adat Indonesia, khususnya kebaya. Oh, kebaya nih. Kenapa kebaya, Mbak? Jadi kenapa kebaya? Jadi tuh di Indonesia itu pakaian adat itu nggak cuma soal kain dan model, tapi juga tentang sejarah, nilai sosial, dan juga filosofi yang melekat di dalamnya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah itu punya pakaian adat dengan ciri khasnya masing-masing. Karena aku sendiri asli Klaten, tentu aku lebih familiar banget sama kebaya Klaten. Kebaya ini identik dengan desain yang sederhana, anggun, dan enggak berlebihan. Biasanya dipadukan dengan jarik batik bermotif klasik, yang memberikan kesan tenang dan berwibawa. Di balik keindahan dan kesederhanaan itu, kebaya sebenarnya mengandung nilai-nilai luhur yang sejalan dengan semangat bela negara, materi yang baru aja kita pelajari hari ini. Mengenakan dan melestarikannya itu adalah bentuk cinta tanah air dan wujud setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, terutama nilai persatuan dan kebinekaan. Karena meskipun setiap daerah itu punya ciri khasnya masing-masing nih, itu tetap dalam satu identitas nasional, yaitu Indonesia. Nah, contohnya itu ketika waktu upacara 17 Agustus kemarin yang kita menggunakan dress code pakaian adat Nusantara, atau ketika salah satu artis Indonesia, Agnes Monica, tampil mengenakan kebaya di musik video yang ditonton jutaan orang. Disitulah pakaian adat bukan cuma soal tampilan, tapi juga pesan tentang kebanggaan, identitas, dan kecintaan pada bangsa. Nah, jadi begitu Mbak Ali. Baik, menarik ya, karena memang tidak bisa dipungkiri kalau dengan menggunakan kebaya oleh artis-artis internasional tuh mendongkrak nama Indonesia banget ya. Kayaknya Mas Bara juga dari tadi ngangguk-ngangguk, setuju Mas Bara? Setuju banget, Mbak. Oke, kalau Mas Bara sendiri mau ngenalin apa ke orang yang baru pertama kali ke Indonesia? Oke, aku mau kenalin nih, Mbak, tentang batik. Jadi gini nih, Mbak ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya, kebaya itu seperti apa dan sangat-sangat menarik gitu. Nah, begini Mbak, kalau untuk batik. Batik itu bukan sekedar kain bermotif, melainkan salah satu identitas budaya bangsa Indonesia yang syarat makna dan banyak nilai sejarah. Batik juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Gak hanya itu nih Mbak, batik juga disimbolkan sebagai pakaian kasual ya Mbak, karena sudah sering dipakai untuk kegiatan tertentu, seperti menghadiri undangan, bisa dipakai bekerja, dan yang lainnya. Udah dapat insight baru ya teman-teman tentang batik? Nah, ini aku jelasin lagi nih. Batik itu merupakan bagian dari jati diri dan kedaulatan budaya bangsa Indonesia. Dalam konteks wawasan bernegara, mengenakan dan melestarikan batik merupakan bentuk nyata kesadaran berbangsa dan bernegara. Batik mencerminkan keberagaman budaya Nusantara yang berpadu dalam satu kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Setiap motif batik mengandung filosofi luhur tentang kehidupan, kerja keras, keselarasan, dan kebijaksanaan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pasti banyak kan yang bertanya kan kenapa sih akhirnya saya memilih batik nih gitu misalkan.
Nah, ini tuh karena batik tuh menjadi sarana bela negara dalam ranah non-fisik. Dengan mencintai, menggunakan, dan mempromosikan batik, masyarakat Indonesia turut menjaga kedaulatan budaya bangsa di tengah arus globalisasi. Sikap tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap homogenisasi budaya dan pengabaian terhadap produk serta kearifan lokal bangsa sendiri. Dengan kita mempromosikan batik, kita juga menjadi simbol cinta tanah air dengan cara mencintai produk dalam negeri, dan kita juga turut serta membela negara dengan jalur tanpa senjata. Begitu Mbak Alif, kira-kira tentang batik. Oke, tadi udah ada kebaya, udah ada batik, cocok formal, informalnya udah masuk. Betul banget, Kalau Mbak. dari Mbak Tani sendiri, ada apa nih yang mau dikenalin buat temen yang baru pertama kali ke Indonesia? Apakah kain-kain juga? Baik, Mbak Alifa. Nah, dari saya sendiri, mungkin berbeda dengan Mas Bara dan Mbak Kiki. Kalau dari saya itu mengenalkan Indonesia dari segi makanan. Salah satu makanan yang terkenal dari Indonesia yaitu rendang. Oke, rendang ya. Bule-bule Iya. datang tuh kadang cuma mau nyobain rendang. Apa istimewanya rendang ini, Mbak? Tahu nggak sih Mbak, kalau rendang sendiri pernah dinobatkan sebagai hidangan paling enak di dunia oleh CNN Internasional dan juga menjadi salah satu identitas dan kebanggaan negara kita sendiri. Spesialnya bagi masyarakat Minangkabau, rendang memiliki filosofi tersendiri yaitu musyawarah dan mufakat yang juga tercermin dari nilai-nilai Pancasila kita yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu secara simboliknya daging itu melambangkan para pemimpin suku adat, kelapa melambangkan kaum intelektual, sedangkan cabai melambangkan alim ulama yang tegas untuk mengajarkan syariat agama, dan bumbu melambangkan keseluruhan masyarakat Minangkabau. Semua unsur ini berbeda, namun dimasak bersama hingga menyatu. Inilah visualisasi bangsa Indonesia, beragam peran, bersatu dalam kebersamaan, dan kuat karena musyawarah. Begitu Mbak Alif ya. Oke, ternyata di balik rendang yang enak itu ada juga filosofi tentang nilai bela negara ya Mbak ya. Oke, Iya, Mbak. tadi dari Mbak Rani, kalau dari Mbak Ocha sendiri ada apa yang mau dikenalin? Iya Mbak Livi, karena tadi tiga narasumber sudah membahas tentang budaya pakaian dan makanan. Karena Indonesia terdiri dari pulau-pulau, maka saya akan menjelaskan tentang salah satu tempat wisata laut yang hidden gem di Indonesia, yaitu dari tempat lahir daerah saya, yaitu di Gorontalo, di mana Gorontalo mempunyai wisata hiu paus yang terkenal, yang terletak di Desa Botubarani, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Tempat wisata ini adalah salah satu tempat wisata paling populer di Indonesia dan banyak wisatawan internasional nih yang melihat dan berinteraksi langsung dengan hiu paus atau sea whale shark, ikan terbesar di dunia yang dikenal dengan ramah dan jinak terhadap manusia. Jadi kalau suka laut dan pengalaman unik dengan satwa laut besar, bisa datang ke wisata hiu paus di Gorontalo. Bisa jadi tujuan yang lebih keren dan akan menjadi pengalaman yang langka. Wisata ini mendukung pelestarian hiu paus dan juga memberikan penghasilan bagi masyarakat lokal serta membuat warga ikut menjaga wisata lautnya. Wisata hiu paus di Gorontalo ini bukan cuma sekedar destinasi alam, tapi juga wujud nyata bela negara karena secara bertanggung jawab kita ikut menjaga kekayaan hayati Indonesia, melestarikan ekosistem laut serta mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Karena untuk mencintai Indonesia, mencintai tanah air tidak perlu dengan senjata, cukup dengan kepedulian dan tindakan nyata menjaga warisan bangsa. Itu saja Mbak Livi. Wah, luar biasa. Dari jawaban narasumber yang beda-beda ini, kita bisa lihat kalau visualisasi bangsa itu sangat luas, dari kebaya dan batik yang mencerminkan identitas dan budaya, rendang menunjukkan kekayaan kuliner dan kearifan lokal, sampai wisata hiu Gorontalo yang menggambarkan keindahan alam dan tanggung jawab menjaga lingkungan. Semua ini adalah wujud cinta tanah air dan kontribusi nyata dalam menjaga nama baik bangsa. Sebagai penutup dari podcast ini, kita belajar bahwa Wonderful Indonesia bukan hanya slogan, tetapi identitas dan tanggung jawab. Memperkenalkan budaya, menjaga alam, melestarikan kuliner, dan bangga terhadap karya bangsa merupakan bagian dari sikap bela negara. Semoga podcast Jati Diri Nusantara ini menjadi pengingat bahwa setiap dari kita adalah duta Indonesia dan setiap tindakan yang kita lakukan adalah cerminan bagi bangsa. Terima kasih telah menyimak. Salam satu bangsa. Salam bela Salam negara. bela negara. negara.